kelompok 10 yang beranggotakan saya, Adia Rizky Amanda, NIM 006, dan teman-teman saya yaitu Dinda Evi Susanti NIM 015 dan Fajar Yuliani NIM 035. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak. Sebelum kita memasuki materi menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat kepada negara. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan rakyat kepada negara untuk membangun negara, karena pajak merupakan penghasilan utama dari suatu negara. Nah, macam-macam pajak ada beberapa. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah surat pemberitahuan atau SPT pajak. Apa itu surat pemberitahuan atau SPT pajak? SPT pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak atau WP untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, macam-macam SPT pajak ada dua. Yang pertama adalah SPT masa dan yang kedua adalah SPT tahunan. Nah, yang membedakan dari SPT masa dan SPT tahunan adalah jangka waktu pelaporannya. Untuk SPT masa adalah melaporkan pajak yang dipotong atau yang dipungut. Sedangkan SPT tahunan adalah melaporkan harta dan utang dari wajib pajak pada akhir periode pajak. Nah, untuk yang pertama kita membahas mengenai SPT masa. SPT masa ini dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa pajak penghasilan atau PPH dan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, untuk SPT masa pajak penghasilan atau PPH dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu SPT masa pajak penghasilan atau PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 25, PPH pasal 4 ayat 2, dan PPH pasal 15. Yang membedakan dari PPH ini adalah jenis atau objek yang dipotong, seperti contoh PPH pasal 21 adalah memotong gaji karyawan. Nah, yang kedua adalah SPT tahunan. SPT tahunan dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan badan dan SPT tahunan pribadi. Untuk SPT tahunan pribadi terdapat 3 jenis formulir, yaitu SPT tahunan pribadi formulir 1770, SPT tahunan pribadi formulir 1770S, dan formulir 1770SS. Yang membedakan dari ketiga jenis formulir ini adalah jumlah harta dan utang yang dimiliki dari wajib pajak tersebut. Yang kedua adalah SPT tahunan badan. SPT tahunan badan ini hanya ada satu formulir, yaitu SPT tahunan badan formulir 1771. Nah, selanjutnya adalah kegiatan di SPT. Ada dua kegiatan di SPT. Yang pertama adalah kegiatan pengisian dan yang kedua adalah kegiatan pelaporan. Untuk yang pertama adalah kegiatan pengisian. Pengisian ini adalah mengisi formulir. Untuk formulir sendiri dapat diambil langsung di kantor pajak setempat atau diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak. Untuk wajib pajak dapat mengambil formulir sesuai dengan kebutuhannya. Misal ingin membayar pajak penghasilan, maka dapat membayar pajak penghasilannya atau SPT masa PPH pasal 21. Nah, untuk pengisiannya dapat diisi secara tepat dan benar dan diakhiri dengan tanda tangan dari wajib pajak tersebut. Setelah mengisi SPT pajak dapat dilaporkan atau disampaikan melalui beberapa platform dan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sejak 1 Januari 2013 terdapat 4 cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Yang pertama adalah secara langsung. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan secara langsung dapat dilakukan melalui tempat pelayanan terpadu atau TPT, kantor pelayanan pajak atau KPP.
dalam hal SPT yang disampaikan adalah yang pertama, SPT tahunan lebih berbayar, yang kedua, SPT tahunan pembetulan, yang ketiga, SPT tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian, kemudian yang keempat adalah SPT tahunan dalam bentuk ESPT. Yang kedua yaitu melalui pojok pajak, mobil pajak, atau Dropbox yang dapat dilakukan di mana saja. Penyampaian melalui pojok pajak, mobil pajak, atau Dropbox yang dapat dilakukan di mana saja ini digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan selain SPT LB, SPT tahunan pembetulan, SPT tahunan yang disampaikan setelah penyampaian SPT, dan SPT tahunan yang disampaikan dalam ESPT. Penyampaian surat pemberitahuan secara langsung tidak dilakukan dengan menggunakan amplop. Penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan dengan menggunakan amplop maka akan diterima oleh petugas penerima SPT. Kemudian petugas tersebut akan membuka SPT dalam amplop atau kemasan lainnya tersebut. Kemudian yang kedua, penyampaian melalui kantor pos yang disertai dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penyampaian SPT tahunan melalui pos dilakukan dengan menggunakan amplop secara tertutup yang dilekati dengan informasi SPT tahunan seperti yang terlampir dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26 Tahun 2012, yaitu nama wajib pajak, NPWP, tahun pajak, status SPT seperti nihil atau kurang bayar atau lebih bayar, jenis SPT seperti SPT tahunan, SPT tahunan pembetulan kesekian, kemudian ada atau tidaknya perubahan data, nomor telepon, pernyataan, kemudian yang terakhir adalah tanda tangan wajib pajak. Yang selanjutnya yaitu e-filing. E-filing merupakan salah satu cara penyampaian pajak secara elektronik. Wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan secara e-filing wajib menyampaikan induk surat pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan surat setoran pajak jika ada, serta bukti penerimaan secara elektronik ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung paling lama 14 hari sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik. Penyampaian surat pemberitahuan pajak secara e-filing ini dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari. Surat pemberitahuan pajak yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian, surat pemberitahuan yang jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena begitu luasnya kegiatan usaha serta masalah-masalah teknis dalam penyusunan laporan atau sebab lainnya, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran waktu dari batas yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau e-filing. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan pajak penghasilan harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian berakhir.